Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Deviana Zahroh dan rekan saya Nada Nabila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang control panel hosting Agenti pada Debian 9.7. Sebelumnya, apa sih control panel hosting itu? Control panel hosting adalah program software yang disediakan oleh penyedia web hosting yang berfungsi untuk mengoperasikan, mengatur, menjalankan, dan mengelola segala fasilitas yang ada di web hosting. Maka, dengan adanya control panel hosting ini, pemilik website dan penyedia web hosting dapat melakukan pengaturan untuk segala aktivitas yang terkait dengan domain, website, dan web hosting. Agenti merupakan open source tools yang berfungsi sebagai sistem manajemen kontrol panel berbasis web untuk mengelola dan monitoring server berbasis Linux yang beresensi open source. Agenti bisa digunakan untuk konfigurasi sekaligus monitoring software dan service pada server berbasis Linux seperti Apache, Korn, file system management, firewall, FTP, script proxy, dan lainnya yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Berikut merupakan tampilan topologi yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan switch untuk menghubungkan antara internet dengan server dan klien. Di sini kita menggunakan server dengan IP 192.168.1.25/24 serta klien Windows 10 dengan IP 192.168.1.26/24. Di konfigurasinya, kita buka aplikasi Putih. Langkah pertama di sini kita akan lakukan setting IP address yang dimana interface endpost 3 menggunakan IP statik yang satu network dengan IP internet. Di sini karena saya sudah menantinya, maka kita akan mengecekkan dengan menggunakan perintah cat /etc/network/interface. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.1.25/24 dengan gateway 192.168.1.1. Selanjutnya, kita tambahkan repository ke pubpens.ac.id. Di sini, karena sudah menambahkannya, maka kita lakukan pengecekan dengan menggunakan perintah cat /etc/apt/sources.list. Dan dapat kita lihat bahwa kita sudah menambahkan repository lokalnya. Selanjutnya di sini kita lakukan pengecekan internet dengan menggunakan perintah ping google.com. Berikut hasilnya karena kita sudah replay, yang artinya kita sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Selanjutnya, tambahkan repo Agenti terlebih dahulu dengan menggunakan perintah wget http://repo.agenti.org/debian/min all capital min spasi tanda garis spasi apt strip k spasi add spasi min. Lalu kita enter. Nah, jika hasilnya sudah oke, berarti kita sudah melakukan penambahan pada repository repo Agenti. Selanjutnya, setelah kita tambahkan repository Agenti pada sources.list dengan menggunakan perintah echo spasi tanda petik dep http://repo.agenti.org/debian spasi main spasi debian tanda petik 2 spasi tanda garis spasi t spasi
-a spasi /etc /apt /sources.list. Dan kita klik enter. Jika sudah, maka lakukan penginstalan transport agar ketika diupdate repository-nya Agenti dapat terbaca dengan menggunakan perintah apt install -g spasi apt strip transport strip https. Kemudian kita enter dan kita tunggu sampai proses penginstalan telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, update paket tersebut dengan menggunakan perintah apt update. Pastikan repositorinya terdapat dua ya, yaitu kebopens dan repo-agenti.org. Setelah itu, kita lakukan penginstalan Agenti dengan menggunakan perintah apt install Agenti. Untuk melakukan penginstalan, maka kita klik Y untuk melanjutkan. Dan kita tunggu sampai proses penginstalan telah berhasil dilakukan. Di sini kita tunggu sampai sertifikat key dengan default port 8000 dengan username root dan password admin. Selanjutnya, kita ubah access control dengan menggunakan perintah nano spasi usr /share /pyshare /soketio /transport .py. Lalu di sini kita tambahkan tanda petik 2 pada angka 3600. Tanda petik. Jika sudah, kita akan penyimpanan dengan menggunakan perintah ctlx y enter. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada header. Kita di sini tinggal masukkan perintah nano /usr /share /pshared /soktio /handler .py. Enter. Lalu kita cari pada angka 3600. Tambahkan tanda petik 2. Ya sudah, lakukan penyimpanan dengan menggunakan perintah ctlx y enter. Jika sudah, lakukan pengecekan status service pada Agenti dengan menggunakan perintah service Agenti status. Di sini dapat kita lihat bahwa statusnya aktif, yang berarti Agenti telah aktif. Setelah itu, kita lakukan restart service Agenti dengan menggunakan perintah
service agenti restart. Selanjutnya di sini kita akan lakukan verifikasi dengan menggunakan Windows Client. Di sini bisa menggunakan Windows 7, 8, 10 sebagai klien. Di sini kami menggunakan Windows 10. Kita buka Windows 10-nya, lalu kita lakukan verifikasi dengan menggunakan web browser. Kita buka Google Chrome ya. Lalu di sini kita ketikkan alamatnya, yaitu https://192.168.1.25, yaitu IP address-nya dan portnya 8000. Dan kita klik enter. Pada tampilan ini kita klik advance untuk melanjutkan. Jika sudah, kita scroll ke bawah. Lalu kita klik pada bagian IP address-nya. Lalu kita tunggu. Di sini akan muncul tampilan login agenti. Isikan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu di mana user dan password masih menggunakan default, yaitu username root dan password admin. Berikut merupakan tampilan dashboard ketika kita sudah login. Pada tampilan dashboard, kita bisa juga mengklik akses power yang berfungsi untuk suspend, hibernate, restart, dan power off server kita dengan berbasis GUI. Terdapat banyak pilihan di sini. Pada sebelah kanan atas, kita bisa menambahkan widget sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kami akan menambahkan traffic-nya. Kita klik pada bagian Add Widget, lalu klik pada Image Traffic, lalu device di sini kita arahkan ke device yang ke arah internet, yaitu NPOS 3. Lalu kita klik OK. Untuk menjalankannya, kita klik refresh. Dan kita bisa melihat traffic berdasarkan interface yang kita daftarkan. Dalam hal ini, interface NPOS 3, di mana upload dan download berjalan atau tidak. Selanjutnya, pada tab configure, kita bisa merubah bahasa. Di sini kita klik configure. Di sini kita bisa mengubah bahasa, host, serta port, dan menambahkan username baru. Di sini kita coba ganti bahasanya menjadi English. Lalu hostnya, kita masukkan IP address kita, yaitu 192.168.1.25 dengan port 88888. Untuk mengesave-nya, kita scroll ke bawah. Lalu kita klik save. Akan termuncul notification bahwa save please restart agenti for change to take effect, yang artinya kita sudah berhasil meng-save konfigurasinya.
Selanjutnya, di sini ada tugas. Yang pertama, buatlah tutorial tentang kontrol panel Agenti di mana IP address digunakan sesuai dengan nama, kemudian ubah default username dan password Agenti. Kita langsung saja ke tab Configure untuk menambahkan user dan password. Kita scroll ke bawah. Klik Add. Tambahkan username dan password dengan sesuai yang diinginkan. Di sini saya menggunakan nama username yaitu kelompok 3 dengan password Agenti. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyimpan hasil perubahan terlebih dahulu dengan scroll ke bawah, klik tanda save untuk menyimpan konfigurasinya. Kita tunggu. Apabila muncul save, please restart Agenti for change to take effect. Setelah itu kita log out terlebih dahulu dari user default-nya. Kemudian kita kembali ke putih untuk melakukan restart. Dengan masukkan perintah service Agenti restart. Setelah itu, kita login dengan menggunakan user yang tadinya sudah dibuat, yaitu kelompok 3, dengan password Agenti. Klik login. Kemudian akan muncul tampilan bahwa user tersebut belum bisa mengakses plugin. Selanjutnya, kita login lagi dengan menggunakan user default terlebih dahulu. Tambahkan dengan menggunakan username root dan password admin. Setelah itu, kita buka tab Configure, lalu tambahkan akses dari user tersebut. Kita scroll ke bawah. Dan klik pada bagian kelompok 3. Lalu tambahkan akses dari user tersebut. Kita checklist pada semua bagian. Jika sudah diceklis semuanya, jangan lupa untuk menyimpan hasil perubahannya. Kita scroll ke bawah, lalu klik Save. Setelah itu, kita log out lagi. Lakukan uji coba login kembali dengan user yang sebelumnya telah dibuat, yaitu kelompok 3 dengan password Agenti. Klik login.
berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Berarti plugin sudah dapat diakses. Selanjutnya yaitu tugas 2, yaitu merubah port default menjadi nomor absen. Langsung kita buka Agentinya. Klik pada bagian tab Configure, kemudian General, lalu ubah bahasanya menjadi English, terus hostnya menjadi IP address yang digunakan, yaitu 192.168.1.25, dan portnya di sini saya menggunakan 8250. Dan jangan lupa save agar hasil perubahannya tersimpan. Scroll ke bawah, lalu klik save. Selanjutnya kita buka putih kembali untuk melakukan restart. Masukkan perintah service agenti restart. Kemudian kita login kembali. Kita tunggu saja. Kemudian kita isikan ulang pada kolom pencarian yaitu IP 192.168.1.25 dengan menggunakan port yang telah sebelumnya dibuat yaitu 8250. Tekan enter. Nah, kemudian kita login dengan menggunakan username default, yaitu dengan root dan password admin. Setelah itu akan muncul tampilan seperti biasa. Hanya saja pada bagian port telah berubah menjadi 8250. Dan untuk tugas yang ketiga, menambahkan plugin Nginx dan Samba dan tampilkan bentuk outputnya sesuai dengan halaman web Anda. Langsung saja kita konfigurasinya, yaitu lakukan penginstalan paket Nginx dengan cara klik plugin, lalu pilih Nginx, kita scroll ke bawah, kemudian install Nginx-nya. Setelah berhasil melakukan penginstal, kita lanjut ke apabila muncul do you want to continue, maka kita tekan Y untuk melanjutkan penginstalan. Jadi kita tunggu saja sampai proses penginstalannya selesai. Setelah berhasil melakukan penginstalan, kita buka putih, lalu restart dengan menggunakan perintah service agenti restart. Login kembali dengan menggunakan username dan password default. Dan username root dengan password admin. Klik login.
dan kita buka software. Dapat dilihat pada bagian software sudah terdapat Nginx, yang berarti kita telah berhasil melakukan penginstalan. Selanjutnya, kita setting IPv4 pada klien. Kita buka network, pilih change adapter, klik kanan, kemudian klik properti, lalu setting IPv4. Di sini, pada bagian DNS, kita harus mengarahkan DNS server dengan menggunakan IP address server, yaitu 192.168.1.25. Klik OK. Selanjutnya, akses Nginx dengan cara buka browser, lalu ketikkan IP address yang digunakan di 192.168.1.25. Tekan enter. Setelah itu akan muncul tampilan Welcome to Nginx. Di sini kami akan merubah tampilan Nginx-nya. Pertama, kita buka kembali putih, lalu masuk ke dalam direktori /var /www/html. Lalu kita ls. Kemudian kita edit pada bagian nano index.nis.html. Klik enter. Kemudian ubah pada bagian title dan body. Untuk pengeditan, tampilan pada Nginx dapat menyesuaikan dengan keinginan masing-masing. Pada bagian Welcome to Nginx, kita ubah menjadi Welcome to kelompok 3 page. Dan pada bagian body di sini saya sudah menyiapkan skripnya yang ada di Notepad. Jadi tinggal di copy saja ya. Nah, jika sudah selesai melakukan pengeditan, kita klik Ctrl X, Y, kemudian Enter untuk menyimpan hasil perubahan. Selanjutnya, lakukan restart pada bagian paket Nginx dan Agenti agar konfigurasi yang sebelumnya dapat tersimpan. Menggunakan perintah /etc /initd /nginx restart. Kemudian restart Agenti juga dengan menggunakan perintah service Agenti restart. Akses kembali web browser dengan memasukkan IP yang digunakan. Nah, pada bagian ini langsung saja kita refresh. Dan dapat dilihat tampilannya telah berubah sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya dilakukan. Setelah itu, kita akan menambahkan plugin Samba. Login terlebih dahulu dengan menggunakan username root dan password admin. Klik login. Langkah pertama, lakukan penginstalan paket Samba dengan cara klik plugin,
Kita tunggu, kemudian scroll ke bawah, dan cari Samba. Setelah itu kita install paket Sambanya. Apabila muncul pertanyaan do you want to continue, kita pilih Y atau yes untuk melanjutkan penginstalan. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Apabila proses instalasi Samba telah selesai, kita lakukan restart pada Agenti. Kita buka aplikasi Putih, lalu masukkan perintah service Agenti restart. Kita login kembali dengan menggunakan. Ini kita tunggu. Lalu login kembali dengan menggunakan password dan username default, yaitu root dan admin. Kemudian klik login. Kita cek pada bagian software. Dan dapat dilihat, sudah terdapat Samba yang berarti kita telah berhasil melakukan instalasi Samba pada Agenti. Setelah itu, kita buat folder dengan mengisikan nama dan path sesuai dengan yang diinginkan. Klik Samba. Kita klik Add untuk menambahkan partnya. Nah, pada bagian nama, kita gunakan sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya menggunakan nama user, kelompok 3, dengan path, home, slice, kelompok 3. Jika sudah, kita scroll ke bawah, dan klik save untuk menyimpan hasil penambahan pada folder. Lalu, klik start agar folder yang dibuat dapat diakses. Jika sudah, kita akses Samba dengan tekan tombol kombinasi Windows R pada keyboard, lalu masukkan IP 192.168.1.25. Klik OK. Setelah itu, jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti di layar, yang dimana Windows Explorer menampilkan konten sharing data dalam Samba server yang telah dibuat, yaitu user kelompok 3. Lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.